Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Di video ini, saya membuat koneksi antar materi refleksi modul 1.1 Refleksi Filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun 3 pertanyaan pemantik yang digunakan untuk membuat kesimpulan dan refleksi di modul 1.1 ini adalah: yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya melakukan pembelajaran yang monoton, lebih ke arah teacher center. Saya merasa sudah menjadi guru hebat jika materi telah selesai saya ajarkan, tanpa melakukan refleksi apakah anak didik saya sudah memahami atau tidak materi yang disampaikan. Saya juga tidak terlalu memikirkan karakteristik anak didik saya, apa bakat dan minat mereka. Saya lebih banyak menuntut daripada menuntun. Menuntut mereka memahami dan menguasai segala materi pelajaran. Menuntut mereka supaya mencapai nilai di atas KKM. Saya mempercayai bahwa hasil akhir pembelajaran dengan nilai kognitif atau pengetahuan adalah hal yang paling utama tanpa melihat proses belajar anak didik. Sehingga saya jarang melakukan refleksi pembelajaran. Sudah sampai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Perubahan dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, saya merubah pemikiran saya bahwa tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah untuk menuntun anak pada kodratnya agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, guru tidak dapat memaksakan minat dan bakat anak pada pelajaran tertentu. Guru tidak dapat menghilangkan garis-garis yang sudah ada melekat sesuai dengan kodrat lahirnya. Guru hanya bisa menebalkan garis-garis samar pada laku sang anak, sehingga tumbuhlah karakter budi pekerti yang baik dari anak-anak didik. Serta guru hanya mampu menipiskan garis-garis samar yang mengandung ke hal-hal yang negatif, sehingga mereka tumbuh menjadi manusia-manusia yang berbudi pekerti yang baik. Kemudian yang ketiga, anak-anak diibaratkan seperti sistem di tata surya, di mana anak-anak itu digambarkan sebagai planet yang berputar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut berputar dengan kecepatan yang berbeda-beda. Demikian juga anak-anak itu tidak ada yang sama. Masing-masing anak berbeda-beda, mempunyai karakter-karakter yang unik dan berbeda-beda. Dengan demikian, anak-anak itu adalah manusia yang unik dan berbeda satu sama lainnya. Yang keempat, saya merubah pemikiran saya bahwa kodrat yang melekat pada anak itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu melekat sejak lahir, yang dipengaruhi oleh kultural anak dan lingkungan budaya di mana dia dilahirkan. Sedangkan kodrat zaman, yang artinya perubahan yang terjadi harus terus-menerus sesuai dengan zamannya. Sehingga sebagai seorang guru, saya harus berusaha untuk selalu terbuka ke arah perubahan-perubahan yang lebih baik. Kemudian yang kelima, sebagai seorang guru, saya harus berusaha membekali siswa saya sesuai dengan zamannya, supaya mereka bisa hidup, bisa berkarya, dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam konteks pembelajaran saat ini, yaitu pendidikan abad 21, di mana para siswa harus dibekali dengan kecakapan pembelajaran dengan era digitalisasi, kecakapan teknologi yang harus diterapkan dalam pembelajaran kepada anak didik. Kemudian yang keenam, pendidikan itu seharusnya berfokus atau berhamba kepada anak didik, bukan semena-mena, tetapi harus memerdekakan anak didik itu sehingga mereka berusaha dengan sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain.
Apa yang dapat segera saya terapkan? Lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya melakukan pendidikan dengan tujuan menuntun anak ke arah yang lebih baik berdasarkan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan atau panutan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun motivasi, tut wuri handayani, di belakang memberikan dorongan, sehingga muncullah budi pekerti yang baik. Budi merupakan perpaduan antara pikiran, cipta, perasa, rasa, kemauan, karsa, dan pekerti merupakan tenaga atau raga, karya, dan bakti. Yang kedua, guru sebagai agen perubahan. Pendidikan bukan saja mengajarkan materi pembelajaran atau ilmu pengetahuan, tetapi guru sedang membangun sebuah peradaban dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan berbudi pekerti yang baik, sehingga pendidikan itu harus berpusat kepada anak didik, melayani anak didik dengan nilai-nilai luhur yang memerdekakan mereka. Kemudian yang ketiga, pendidikan harusnya dilakukan dengan sesuai dengan kodrat zamannya, di mana keterbukaan informasi terus berkembang. Perubahan itu menjadi suatu keabadian yang terus ada sesuai dengan zamannya. Pendidikan saat ini adalah pendidikan di era 4.0 industri abad 21, sehingga guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi digitalisasi yang berpusat kepada anak dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa tertarik untuk belajar. Kemudian yang keempat, melakukan pengembangan diri siswa dan pengembangan diri guru untuk terus-menerus belajar sepanjang hayat. Pengembangan diri siswa dilakukan melalui ekskul seperti PMR, Pramuka, PBB, Paskibra, paduan suara, dan kegiatan olahraga seperti basket, futsal, dan lainnya. Serta pengembangan diri guru seperti mengikuti diklat-diklat, workshop, dan kegiatan MGMP, serta melalui kegiatan guru penggerak ini. Kemudian yang kelima, menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan sosial kultural di daerah saya, yaitu nilai-nilai tanggung jawab, nasionalis, gotong royong, melakukan kegiatan-kegiatan agama dengan siswa sehingga memunculkan rasa kepedulian dan empati ke banyak orang, menimbulkan rasa religi, serta melakukan keteladanan sikap dan sifat, sopan berperilaku dengan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Demikianlah video koneksi antar materi refleksi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini. Semoga melalui video ini dapat merubah pola pikir kita menjadi lebih baik dalam melakukan perubahan di dalam dunia pendidikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.